Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang polusi air di sekitar kita. Tidak semua sungai bisa menjadi tempat wisata. Banyak sungai menjadi tempat pembuangan limbah, sehingga warna airnya menjadi coklat, bahkan kehitaman. Itulah yang kemudian menimbulkan polusi air. Mari kita tonton apa yang menyebabkan terjadinya polusi air. Teman-teman, dari tayangan hari ini, kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Jumpa lagi di acara Planet Science, a journey into science. Bersama saya Sarah dan bersama saya Kak Rio. Nah, sekarang kita lagi jalan-jalan di sekitar sungai. Bener banget tuh Kak. Tadinya Sarah mau berenang di sungai ini, tapi ternyata sungainya kotor. Betul banget, Ter. Karena ternyata emang nggak semua sungai itu bisa jadiin sebagai tempat wisata. Loh, kenapa Kak? Ya, misalnya di Sungai Cikapundung, Bandung. Di sana itu airnya udah banyak banget kena limbah. Jadi warna airnya aja tuh udah hitam banget kayak kopi. Wah, kok bisa gitu ya Kak? Nah, itu dia yang dinamakan dengan polusi air. Nah, untuk episode kita kali ini, kita akan ngebahas tentang polusi air. Wah, asik banget nih materi kita hari ini. Sarah juga jadi penasaran. Kalau gitu kita lihat sama-sama yuk. Polusi air adalah perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Polusi air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya. Air yang tidak berpolusi tidak selalu merupakan air murni, tetapi adalah air yang tidak mengandung bahan-bahan asing tertentu dalam jumlah melebihi batas yang ditetapkan, sehingga air tersebut dapat digunakan secara normal untuk keperluan tertentu. Adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan secara normal disebut polusi. Ada dua jenis polusi air. Pertama, polusi air permukaan. Kedua, polusi air bawah tanah. Ada 3 penyebab polusi air, yaitu mikroorganisme, bahan kimia, dan air limbah panas. Mikroorganisme yang terdapat di dalam air berasal dari berbagai sumber seperti udara, tanah, sampah, lumpur, tanaman, bangkai, kotoran manusia, kotoran hewan, dan bahan organik lainnya. Penyebab kedua polusi air adalah bahan kimia. Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat. Salah satu logam berat yang sering meracuni air adalah merkuri. Penyebab polusi air yang ketiga adalah air limbah panas. Air limbah memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik. Penyebab penyakit atau patogen yang sering ditemukan di dalam air, terutama adalah bakteri-bakteri penyebab infeksi saluran pencernaan. Bakteri tersebut adalah Vibrio cholerae, penyebab penyakit kolera, dan Shigella dysenteriae, penyebab penyakit disentri basiler. Jumlah dan jenis mikroorganisme yang terdapat di dalam air bervariasi, tergantung dari beberapa faktor, yaitu sumber air. Jumlah dan jenis mikroorganisme di dalam air dipengaruhi oleh sumber air tersebut. Misalnya, air atmosfer atau air hujan dan salju, air permukaan atau danau dan sungai, air tanah atau air sumur dan mata air,
air tergenang, atau air laut. Komponen nutrien dalam air. Air buangan sering mengandung komponen-komponen yang dibutuhkan oleh spesies mikroorganisme tertentu. Semua air secara alamiah juga mengandung mineral-mineral yang cukup untuk kehidupan mikroorganisme di dalam air. Komponen beracun. Komponen beracun yang terdapat di dalam air mempengaruhi jumlah dan jenis mikroorganisme di dalam air tersebut. Organisme air. Adanya organisme lain di dalam air dapat mempengaruhi jumlah dan jenis mikroorganisme air. Sebagai contoh, plankton merupakan organisme yang memakan bakteri, ganggang, dan plankton lainnya. Sehingga adanya plankton dapat mengurangi jumlah organisme-organisme tersebut. Faktor fisik. Penggunaan merkuri di dalam industri sering menyebabkan pencemaran lingkungan, baik melalui air buangan maupun melalui sistem ventilasi udara. Air juga bisa terpolusi dari timbal. Penggunaan timbal terbesar adalah produksi baterai penyimpan untuk mobil, di mana digunakan timbal metalik dan komponen-komponennya. Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Polusi air terjadi karena campur tangan manusia. Jelaskan 3 contoh aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya polusi air. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Dipersembahkan oleh... Menurut lo, seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan nih dari sekarang. Sudah ku bilang, tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca, baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik. Dipersembahkan oleh... Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3.
Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kak, air itu dibutuhin sama semua orang, ya kan? Benar. Terus kenapa? Ya gini, di dunia ini kan penduduk semakin bertambah. Ada nggak sih hubungannya antara pertambahan penduduk sama polusi air? Oh, ya jelas ada dong. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak aja penjelasan yang satu ini. Sehubungan dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat, maka permintaan akan pangan, sandang, dan papan juga semakin meningkat. Hal inilah yang mendorong peningkatan kegiatan pembangunan di berbagai sektor, mengakibatkan pemanfaatan ekosistem secara tidak rasional dan tidak terkendali. Kegiatan pembangunan tersebut mengakibatkan penurunan kualitas, bahkan perusakan ekosistem itu sendiri, serta berdampak lanjut terhadap gangguan ekosistem yang lain yang berada di sekitarnya. Sebagai contoh, misalnya krisis sumber air minum, kemudian proses penanggalan, dan proses eutrofifikasi, di mana tumbuhan air berkembang secara pesat sehingga tidak terkendali lagi. Beberapa dampak dari polusi air dalam kehidupan diantaranya meracuni sumber air minum. Dalam jangka panjang, air yang kotor dapat menyebabkan kanker dan kelahiran cacat, terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen, terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air atau eutrofifikasi, pendangkalan dasar perairan, kematian biota kuno seperti plankton, ikan, bahkan burung. Wah kak, kalau udah terpolusi kayak gini, apa airnya masih bisa dimanfaatkan? Tergantung, Sar. Maksudnya? Iya, tergantung dari kualitas air dan cara penanganannya. Misalnya, perusahaan daerah air minum itu biasanya memiliki teknik khusus untuk bisa mengembalikan kualitas air supaya bisa dikonsumsi. Nah, sebenarnya kita juga bisa melakukan eksperimen sederhana untuk bisa menjernihkan air tersebut. Mau tahu caranya? Kita simak aja. Yang satu ini. Tujuan dari eksperimen ini adalah memahami sistem penyaringan air secara sederhana. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Botol plastik 1500 ml. Tutup botol plastik. Gunting. Penggaris. Spidol. Paku. Pasir. Arang. Batu kecil. Batu besar. Busa tebal 7 mm dipotong bulat sesuai diameter botol sebanyak 3 buah. Gelas kimia ukuran 250 ml isi air kotor. Dan gelas kimia ukuran 250 ml kosong. Langkah kerjanya: tandai menggunakan spidol salah satu sisi botol dengan jarak 5 cm dari mulut botol sebanyak 4 garis dan dengan jarak 1 cm dari dasar botol sebanyak 1 garis. Potong pada tanda dengan jarak 1 cm dari dasar botol tersebut dengan gunting sehingga dasar botol menjadi terbuka. Lubangi tutup botol dengan paku sebanyak 8 lubang.
tutup botol tadi pada badan botolnya. Masukkan batu besar sampai batas garis 1, lalu tutup dengan busa. Masukkan batu kecil sampai batas garis 2, lalu tutup dengan busa. Masukkan arang sampai batas garis 3, lalu tutup dengan busa. Masukkan pasir sampai batas garis 4. Masukkan air kotor ke atas alat penyaringan. Tampung hasil penyaringannya dalam gelas kimia yang lain. Bandingkan hasil dengan air kotor. Hasil eksperimen akan diperoleh air yang lebih jernih. Eksperimen ini bisa menggunakan bahan lain selain botol seperti galon, ember, atau apa saja yang sesuai dengan hasil yang diinginkan. Tapi semakin besar wadah yang digunakan, semakin banyak bahan yang dibutuhkan dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah teman-teman sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Usaha apa yang kamu lakukan jika di lingkungan sekitarmu ditemukan polusi air? Bu, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya Bu. Ya tapi kan kamu masih muda, pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat Bu, tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Dipersembahkan oleh Dalam rangka pemerataan pendidikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Pertama, jalur zonasi yang mempunyai kuota paling sedikit 50% setiap sekolah yang ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi untuk siswa keluarga ekonomi kurang mampu, paling sedikit 15% di setiap sekolah. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang disediakan paling banyak 5% di setiap sekolah. Yang terakhir, jalur prestasi
Jalur ini disediakan di setiap sekolah sebanyak sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Jalur ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota. Air yang tercemar memiliki beberapa ciri, yaitu perubahan warna. Warna air yang tidak normal biasanya menunjukkan adanya polusi. Perubahan bau. Bau air tergantung dari sumber airnya. Bau air dapat disebabkan oleh bahan-bahan kimia, ganggang, plankton atau tumbuhan dan hewan air, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Perubahan rasa. Air yang normal sebenarnya tidak mempunyai rasa. Timbulnya rasa yang menyimpang biasanya disebabkan oleh adanya polusi, dan rasa yang menyimpang tersebut biasanya dihubungkan dengan baunya. Tujuan dari eksperimen ini adalah membuktikan bahwa air dapat dijernihkan secara kimia. Untuk melakukan eksperimen ini, kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Buah kelor, pisau, mortar dan alu, sendok plastik, 2 buah gelas kimia ukuran 250 ml berisi air kotor, dan gelas plastik isi air secukupnya. Cara kerja: belah buah kelor dengan pisau. Keluarkan 4 bijinya. Bersihkan bijinya. Masukkan biji tadi ke dalam mortar lalu tumbuk dengan halus sampai halus. Beri sedikit air hingga biji kelor menjadi pasta. Campurkan pasta kelor ke dalam air kotor. Aduk air dengan sendok secara cepat selama 1 menit. Kemudian aduk secara perlahan selama 1 menit. Endapkan air selama 1-2 jam atau hingga air jernih terpisah dari endapan kotoran. Bandingkan air hasil penjernihan biji kelor dengan air kotor semula. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa air jernih akan terpisah dari endapan kotoran. Menjernihkan air dengan biji kelor juga termasuk penjernihan secara kimia. Semakin lama pengendapan, maka air akan semakin jernih. Untuk menghasilkan hasil terbaik, tumbuklah biji kelor sampai sangat halus. Bila tidak, maka proses penggumpalan kotoran tidak berjalan dengan baik. Yang perlu diingat, air yang dijernihkan menggunakan biji kelor ini hanya untuk pemakaian yang sedikit. Karena air yang sudah dijernihkan hari ini dengan biji kelor, esoknya sudah tidak baik lagi untuk digunakan. Untuk mengurangi polusi air, kalian dapat mencoba melakukan hal-hal berikut ini. Sedapat mungkin, gunakan produk yang alami. Hal ini akan mengurangi bahaya terhadap kesehatan tubuh dan lingkungan. Saat menggunakan bahan pembersih seperti pemutih dan deterjen, berhematlah. Ini akan mengurangi pencemaran air. Hindari kemasan yang berbahaya. Kotak kertas pembungkus deterjen dapat dengan mudah didaur ulang. Tetapi produk dalam kaleng aerosol atau botol plastik sulit untuk didaur ulang. Terlebih lagi jika dibuang begitu saja tanpa diolah.
Gunakan tempat sampah yang memisahkan jenis sampah organik dan anorganik. Sebisa mungkin gunakan ulang kemasan-kemasan yang anorganik. Baca label produk dengan cermat. Jika pada label tertera dapat menimbulkan keracunan, pikir ulang untuk membelinya. Sebagai gantinya, gunakan produk yang tidak berbahaya. Gimana, Sar? Sekarang jadi lebih tahu kan tentang seluk-beluk dari polusi air? Wah, jelas dong Kak. Bahkan sekarang Sarah jadi makin ngerti nih gimana caranya untuk turut menjaga lingkungan perairan kita. Nah, kalau udah ngerti, berarti paling pas. Kalau sekarang Kakak coba mau ngetes tentang materi kita kali ini. Oke. Siap. Kalau kita yang pertama nih, apa yang dimaksud dengan polusi air? Jadi gini Kak, polusi air itu adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal atau bisa dibilang tidak murni lagi. Biasanya hal ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang merugikan. Oke, kalau penyebabnya apa aja coba? Banyak Kak, ada mikroorganisme, terus juga bahan kimia, logam berat seperti timbal dan merkuri, nutrien, padatan, dan panas. Kalau dampaknya masih inget nggak? Dampaknya banyak Kak. Ini cuma beberapa aja ya. Di antaranya meracuni sumber air minum, yang jelas menimbulkan penyakit pencernaan, meracuni makanan hewan, terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen, terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air atau eutrofikasi, dan yang terakhir adalah pendangkalan dasar perairan. Nah, terus gimana cara kita bisa menjaga air dari polusi? Banyak Kak, menggunakan produk-produk alami. Terus juga sebisa mungkin tidak menggunakan bahan kimia seperti deterjen secara berlebihan. Terus selektif dalam memilih kemasan atau gunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Dan yang terakhir adalah jangan membuang sampah di saluran air. Sip deh. Oke deh, teman-teman juga udah semakin ngerti kan tentang polusi air? Pastinya dong, makanya jangan lupa untuk terus bereksperimen dan jangan lupa juga buat terus menyaksikan Planet Science, a journey into science. Dadah! Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Tuliskan urutan langkah prosedur penjernihan air menggunakan biji kelor dengan tepat. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveibdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya.